Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa abdul salati wa atamu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Jami Darul Ilmi yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini saya akan baca salah satu hadis yang ada dalam kitab Bulughul Maram karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lengkap hadis itu datangnya dari sahabat Nabi yang bernama Imran bin Husain. Wa an Imran bin Husainin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yuhibbu iza an'ama ala abdihi ni'matan ayyara athara ni'matihi alaihi, rawahul Baihaqi. Bapak-bapak, saudara-saudara, ini hadis datangnya dari sahabat Nabi yang bernama Imran bin Husain, dan ini salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Jadi kata Nabi, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu iza an'ama ala abdihi ni'matan, sesungguhnya Allah itu senang, Allah itu cinta apabila seorang hambanya diberikan kenikmatan. Kemudian ayyara athara ni'matihi alaihi, kemudian Allah dapat melihat, dapat memandang bekas-bekas atau sisa daripada kenikmatan yang diberikan kepada hambanya. Bahasa mudah dalam hadis ini begini, Bapak-bapak, saudara-saudara, saya coba ambil kesimpulan dua. Yang pertama, innallaha yuhibbu idza an'ama ala abdihi ni'matan. Artinya kita ini, saya bilang kita, apa saja yang ada sama kita dan berapapun yang kita miliki, itu kita harus yakin itu adalah nikmat dari Allah. Kalau itu kita yakin sebagai nikmat dari Allah, maka nanti akan melahirkan sifat qanaah. Qanaah itu pemahaman definisinya adalah apapun dan berapapun yang Allah berikan kepada kita, itu kita berasa senang, berasa tenang. Maka ada ungkapan gini, Bapak-bapak, saudara-saudara, ini sangat ilmiah nih. Seseorang itu bagaimana dia menerima pekerjaan sangat pengaruh. Saya bilang kita nih semua. Kita kalau menerima pekerjaan apapun itu, tapi ketika awal menerima pekerjaannya dengan senang hati, dengan ridho, dengan tulus, maka seberat apapun pekerjaan itu jadi ringan. Maka main ini batin, bukan zohir. Apapun, entah pekerjaan itu dari orang tua, dari kawan kita, dan seterusnya dan seterusnya. Pokoknya kita dapat tugas dari siapa saja, dapat pekerjaan dari siapa saja, itu awalnya sangat pengaruh. Kalau awal menerima pekerjaan itu dengan senang hati, maksudnya dengan tulus ya, ikhlas gitu, secara proporsional, seberat apapun, sebanyak apapun pekerjaan itu akan jadi ringan. Karena dari awalnya saja sudah senang, tenang. Tapi kebalikan, saya nyebutnya kebalikan ini. Kalau ketika menerima pekerjaan, ketika menerima tugas dari awalnya aja udah nggak senang, udah nggak ridho, nggak tulus, seringan apapun perbuatan itu akan menjadi berat. Sekali lagi, seringan apapun pekerjaan itu akan menjadi berat. Kenapa? Sebab dari awalnya aja udah nggak suka, dari awalnya aja udah nggak senang. Makanya sering saya contohkan begini, Bapak-bapak, saudara-saudara, ini secara umum aja dah. Kita suatu saat diminta oleh teman kita, entah saudara kita, mungkin orang tua kita, disuruh fotokopi satu lembar, entah apalah pokoknya, satu lembar disuruh fotokopi. Cuman ketika kita keluar dari rumah untuk memfotokopi, kita males, kita segen, males dah bahasanya, nggak mau. Cuman karena nggak enak, diambil juga itu satu lembar yang untuk difotokopi. Tapi karena dari awalnya nerima tugas itu, pekerjaan itu, entah dari siapa tadi, kita nggak suka, membawa satu lembar kertas itu kayak membawa berapa puluh kilo.
beratnya. Kenapa? Itu tadi saya bilang, segala sesuatu itu dimulai dan di awal itu sangat pengaruh. Maka ini tadi, ini namanya kias, analogi. Jadi apa saja yang kita miliki, bahwa Bapak saudara-saudara ini termasuk saya ya, pribadi semua ini, apa saja yang ada sama kita, baik yang melekat dalam tubuh kita maupun yang di luar tubuh kita, itu kalau kita berqanaah, artinya kita punya keyakinan total ya, bahwa apa saja yang Allah anugerahkan kepada kita, ini kita punya keyakinan itu adalah sekedar bahasanya titipan aja. Dan kita punya keyakinan itu adalah nikmat dari Allah, termasuk fisik, harta, dan seterusnya dan seterusnya. Maka ada bahasa bahwa Bapak saudara-saudara, kita punya istri, contohnya begitu, itu istri nikmat karena itu makhluk dari Allah. Kebalikan, seorang istri ketika punya suami itu nikmat karena itu adalah makhluk dari Allah. Kita punya duit itu nikmat karena hakikatnya itu adalah harta yang miliki adalah Allah. Seterusnya dan seterusnya, termasuk fisik kita ini. Ini kita bersyukur banget ini. Pada siang hari ini kita bisa sampai di Masjid Darul Ilmi, kita ibadah, kita beramal soleh dan seterusnya dan seterusnya. Ini simbol bahwa kita punya keyakinan apa saja yang ada sama kita itu hakikatnya adalah milik Allah. Kita cuman hak pakai aja gitu. Nah, ini kesimpulan pertama nih, bahwa Bapak saudara-saudara yang berkaitan hadis Nabi. Jadi apa saja yang Allah anugerahkan kepada kita itu sifatnya adalah hak pakai aja, dan itu merupakan kita punya keyakinan nikmat semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kesimpulan hadis di sini bahwa Bapak saudara-saudara, ini saya simpulkan dua saja. Kata Nabi, Allah itu cinta, senang ayyara athara ni'matihi alaihi. Kenikmatan itu Allah melihat. Artinya begini, memahaminya. Kalau tadi kita yang pertama punya keyakinan kenikmatan yang ada sama kita itu hakikatnya milik Allah. Yang kedua, kenikmatan itu kita pakai buat kebaikan. Kenikmatan itu kita pakai buat ibadah. Ini yang Allah suka, ini yang Allah cinta, itu begitu. Jadi kenikmatan yang dititipin kepada kita, kita pakai buat kebaikan. Kenapa kok di sini ada bahasa Nabi Allah cinta? Kan begini, bahwa Bapak saudara-saudara, enggak semua manusia diberikan kenikmatan dipakai buat kebaikan kenikmatan itu. Bahasa saya, jangankan semua orang, kita sendiri nih, kita pribadi nih, kan belum tentu dan belum pasti kenikmatan itu kita pakai buat kebaikan. Makanya tadi saya bilang kita bersyukur banget ini pada siang hari ini, fisik kita pakai buat ibadah. Kan dalam waktu bersamaan bisa jadi ya, saya jangan nyontohin orang, bisa jadi kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita ternyata enggak kita pakai buat kebaikan. Makanya ini kebalikan ini. Kalau dipakai buat kebaikan, dipakai buat ibadah, Allah senang, Allah cinta. Tapi sekali lagi, tidak semua kenikmatan itu dipakai buat kebaikan, dipakai untuk ibadah. Maka yang dimaksud kesimpulan kedua di sini, Allah cinta kepada seorang hamba kalau diberikan kenikmatan dia pakai buat kebaikan. Makanya bahwa Bapak saudara-saudara yang tadi saya bilang, enggak semua kenikmatan itu dipakai buat kebaikan. Saya mau contohkan saja ini. Ada orang diberikan kenikmatan fisik sehat, tapi ternyata kenikmatan sehat fisiknya enggak dipakai buat ibadah. Sholat enggak dikerjakan, puasa Ramadan enggak puasa, atau diberikan kenikmatan harta enggak dikeluarkan zakatnya, enggak dikeluarkan infaknya, enggak dikeluarkan sedekahnya. Itu berarti gagal menggunakan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Makanya bahwa Bapak saudara saya ngomong secara jelas banget ini, berarti tidak menutup kemungkinan kenikmatan itu justru dipakai buat maksiat. Makanya dengan melalui bimbingan hadis junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW ini, kita punya keyakinan bahwa kenikmatan yang ada sama kita ini sifatnya titipan dari Allah. Dalam waktu bersamaan Allah akan cinta, Allah akan senang kalau titipan itu, kalau kenikmatan yang Allah sudah anugerahkan kepada kita pakai buat kebaikan. Makanya saya mau contohkan sekali lagi, ini analogi lagi, kias lagi, bahwa Bapak saudara-saudara begini. Kita kalau punya anak kecil ukuran 4-5 tahun, ini namanya analogi nih.
Kita punya anak umur 45 tahun. Suatu saat anak kita minta jajan. Secara umum anak umur 45 tahun jajan kita kasih 3.000 4.000 cukup. Atau maksimal 5.000 lah. Anak umur baru 45 tahun minta duit buat jajan, kita kasih 5.000. Ternyata ketika kita lihat dengan uang yang 5.000 itu anak kita jajannya jajan yang benar, sesuai dengan kebutuhannya dan juga baik untuk dirinya. Ketika kita melihat begitu, oh ternyata minta duit 5.000, minta duit buat jajan kita kasih 5.000, benar-benar dipakai buat kebaikan. Ketika kita melihat anak kita dengan uang 5.000 itu jajan-jajanan yang benar, bisa jadi sebelum dia selesai jajan kita tawarin lagi, mau nambah nggak, mau duit lagi nggak buat jajan lagi. Kenapa? Kita seneng, kita suka, sebab dia minta buat jajan kita kasih ternyata benar-benar buat jajan, dan jajan itu yang baik gitu. Nah itu yang saya maksud analogi kias. Jadi ketika kita melihat anak kita aja minta duit jajan kita kasih ternyata dipakai buat kebaikan, tanpa dia minta lagi kita tambahin. Itu diantaranya dalam Al-Quran nyebutnya min haitsu la yahtasib, ya seperti itu. Makanya bapak-bapak, saudara-saudara, kita harus punya keyakinan ini. Yang kedua, berarti kenikmatan yang Allah titipkan, sekali lagi yang Allah titipkan kepada kita, kalau kita pakai buat kebaikan, Masya Allah, luar biasa, Allah akan senang, Allah akan cinta. Ini dimaksud oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu dengan bimbingan, sekali lagi bimbingan dari Nabi, anjuran dari Nabi, ajaran dari Nabi, kita punya keyakinan kenikmatan itu aslinya adalah titipan aja. Yang kedua, yang tadi saya bilang kesimpulan, kalau kenikmatan yang titipan dari Allah itu kita pakai buat kebaikan, Allah Maha luar biasa akan memberikan kenikmatannya lagi kepada kita. Makanya sekali lagi nih, Nabi pun mengajarkan kepada kita. Apa contohnya? Kalau kita berdoa sebelum kita minta, kita disuruh bertahmid dulu. Udah secara umum dah. Kita mau minta nih, kita mau berdoa kepada Nabi. Sebelum kita minta, bahkan sebelum dikasih yang kita minta, kita disuruh bersyukur dulu apa yang udah amal kita. Makanya diajarkan oleh ulama-ulama kita, terutama dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kalau kita minta sesuatu, kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu diawali dengan tahmid, diawali dengan bersyukur, maksudnya seperti itu. Jadi Allah udah titipin kenikmatan kepada kita. Dalam waktu bersamaan kenikmatan itu udah kita pakai buat kebaikan, artinya buat ibadah, termasuk beramal soleh, termasuk ini pada siang hari ini. Oleh karena itu cara kajiannya dalam kitab Bulughul Maram ini, sekali lagi mudah-mudahan kita berdoa ini ya, mudah-mudahan kenikmatan apapun yang Allah sudah berikan pada kita, dan berapapun, saya nyebutnya apapun dan berapapun, entah masalah harta, masalah fisik dan seterusnya. Makanya ketika kita punya anak itu nikmat, kita punya istri itu nikmat, dan seterusnya. Oleh karena itu mudah-mudahan kesimpulan pertama kita semakin yakin, hakul yakin, bahwa apa saja yang ada sama kita dan berapapun yang kita miliki itu hanya titipan aja dari Allah. Yang kedua, kita berdoa mudah-mudahan apa saja yang dititipkan kepada Allah, artinya titipan yang Allah titipkan kepada kita, dan apapun itu semua kita pakai dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik bapak-bapak, saudara-saudara, ini saja kajian yang dapat saya sampaikan yang berkaitan dengan hadis bahwa Allah itu cinta kalau kenikmatannya dipakai buat kebaikan atau dipakai buat ibadah. Mungkin sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya saya persilakan secara umum. Tapi kalau nggak ada yang bertanya, mungkin kita tutup aja dengan doa. Insya Allah apa yang saya sampaikan, terutama ini nasihat buat kita semuanya, ada hikmat dan manfaatnya. Kita awali dengan baca Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una
wa zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi fadlika dawum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.